Barangkali bisa diperkenalkan dulu, Dok. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Joana Sukma Gautama, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit ONS, Rumah Sakit CIH Solo, dan Rumah Sakit Nirma Suri Sukoharjo. Kali ini saya akan gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya. Kaitannya dengan kondisi hari ini, Dok, pandemi. Sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, Dok? Kondisi hari ini. Ya, pandemi ini ya, pandemi coronavirus COVID-19 ini memang sejak awal tahun ya. Kalau di luar negeri di Wuhan akhir tahun 2019, masuk di Indonesia sekitar Februari akhir, dan dinyatakan pandemi Maret ya 2020. Dan ini sudah hampir 6 bulan. 6 bulan kita mengalami pandemi ini. Dampaknya cukup luas sekali. Ya, khususnya yang terdampak langsung kan tentang kesehatan ya, baik itu secara skala nasional, regional, bahkan dalam skala individu masing-masing sangat berdampak. Belum lagi dampak yang lain, dampak ekonomi, sosial, pendidikan juga mungkin itu ada ranahnya sendiri. Kalau khususnya dalam kesehatan ya, memang corona ini ada ya, ada COVID-19 itu ada. Entah ada yang berpikiran itu adalah sebuah konspirasi, tapi kenyataan di depan mata itu ada. Dan ini bisa mengenai semua manusia. Dari yang punya status ekonomi, status sosial yang tinggi, sampai yang biasa-biasa saja bisa kena. Prinsipnya satu, kita mencegah penularan. Karena virus ini sangat mudah sekali menular. Ya, yang sering kita lihat, yang sering kita dengar tentang protokol kesehatan. Ini sebenarnya jurus yang paling ampuh untuk kita benar-benar bisa memisahkan, memutus rantai penularan COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun, atau kalau nggak ada dengan hand sanitizer. Kaitannya dengan ini, Dok, barangkali kalau dari pencegahan ya, ataupun pertahanan diri bagi keluarga yang berada, vitamin C, suplemen dan sebagainya itu nggak masalah. Ya. Barangkali ada tips untuk keluarga yang secara ekonomi agak kurang, Dok. Ya. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini, selain kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi, pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, untuk diri kita sendiri ya stamina. Ya, stamina ini bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan. Yang pertama terkait diet kita, diet makanan yang harus kita cukupi. Diet ini sebenarnya kalau dulu kita sering mendengar 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya sudah sangat cukup. Hanya memang di konteks ini biar proteknya terjaga, memang harus ada vitamin tambahan. Tapi sebenarnya kalau ini 4 sehat 5 sempurna itu sudah sangat cukup, karena tidak semua orang punya akses untuk bisa membeli vitamin C dosis tinggi atau apa. Ada banyak alternatif untuk naikkan stamina, daya tahan tubuh, selain dari vitamin-vitamin yang kimiawi yang mungkin kalau keluarga tidak mampu, tidak bisa beli ya. Banyak yang alamiah, rempah-rempah yang Indonesia itu sangat kaya sekali dengan rempah-rempah. Mungkin kalau seorang muslim juga sangat familiar dengan madu, itu juga punya antioksidan tinggi, apalagi nanti dikombinasi dengan rempah atau yang sangat murah mungkin dengan jeruk nipis atau yang lain, rempah yang lain kayak jahe, kayak serai, itu udah sangat bagus ya buat kita dan sangat ekonomis. Ada aturan khusus untuk dosis atau yang penting itu dicampur gitu, Dok, untuk ya, kalau vitamin C memang ada dosisnya ya, satu hari sekitar 1 gram. Tapi kalau yang minuman rempah itu memang belum ada penelitian khusus untuk mengukur dosis itu. Tapi saya sendiri konsumsi tiap hari 2 gelas ya, 2 gelas madu dengan kombinasi jeruk nipis atau lemon,
dan dengan jahit dan serai. Itu sudah sangat cukup ya, karena saya tiap hari ya, hampir tiap hari itu ketemu pasien yang baik COVID, non-COVID. Dan alhamdulillah dari pandemi sampai sekarang sudah swab, sudah rapid, dan saya negatif. Ini ya bukan saya yang kuat, tapi memang ini bagian dari ikhtiar dan Allah menjaga kita semua dari paparan ini. Ya tugas kita kan cuma berusaha ya, tidak boleh sombong, tidak boleh berlebihan. Ada yang mohon maaf keimanannya tinggi tapi akhirnya jatuh ke kesombongan, aku punya Allah, tidak akan terpapar. Malah ada juga yang terpapar kasusnya. Jadi COVID ini membuka kita semua, tidak ada yang boleh sombong di hadapan Allah. Bahkan seorang dokter, profesor pun tidak bisa, banyak yang terpapar. Ini menunjukkan bahwasanya ini COVID ini luar biasa sekali. Ini makhluk Allah, virus kan makhluk Allah. Ya kalau ada yang meyakini konspirasi silahkan, tapi ini jelas ini makhluk Allah dan kita banyak belajar dengan COVID ini ya, gitu. Terus tips ini dok, artinya biar selain tadi ya, selain dari rempah dan sebagainya, kira-kira aktivitas apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Ya, ini tadi yang menjaga stamina. Yang pertama soal diet, kecukupan diet. Jangan lupa jaga makan pagi, siang, sore dengan menu yang gizi. Jangan, mohon maaf, jangan hanya sekedar kenyang, tapi kenyangnya itu komponennya banyak karbohidrat. Pagi sarapan mie, siang mie lagi, sore mie lagi, itu kan kebanyakan karbohidrat dan proporsi protein, lemaknya kan tidak ada, sehingga tubuh hanya mendapatkan paparan karbohidrat saja tidak cukup untuk suatu ketahanan tubuh. Itu dari faktor diet. Ada faktor lagi untuk menjaga stamina dengan olahraga. Olahraga banyak sekali contohnya. Mungkin yang baru sekarang ini ngetren yang goes. Goes pun tidak harus yang jauh-jauh, sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak kuat gue karena ada kendala kaki atau apa, jalan kaki. Banyak sekali olahraga yang sebenarnya bisa kita lakukan di era pandemi ini. Tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tidak menjadi sumber penularan klaster baru untuk menularkan COVID-19. Yang kedua keluarga ya, olahraga. Yang ketiga kecukupan istirahat. Ini tidur. Ini banyak orang yang makannya bagus, suplemen vitamin tinggi, olahraganya wow, harganya mahal mungkin, tapi ternyata tidurnya kurang, suka berkadang. Itu pun juga tidak akan bisa memicu stamina yang baik. Di Quran sudah jelas tidur itu pakaian kita. Saya berpikir pakaian tidak hanya sekedar istilah pakaian, tapi ternyata itu memang bagian dari obat. Kalau kita cukup istirahat akan fresh, daya-daya itu akan fresh, dan baik secara fisik maupun mental ruhiyah itu lebih fresh ya kalau cukup tidurnya. Masing-masing orang punya kecukupan sendiri. Ada yang sudah terbiasa cukup tidur 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 5 jam sudah cukup. Masing-masing bisa mengukur. Kalau ya idealnya sekitar 7 sampai 6 sampai 7 jam itu sudah cukup ya. Saya tanya ini dok, olahraga yang hari ini lagi viral ya, olahraga memakai masker, itu sebenarnya gimana dok? Katanya ada yang kalau olahraga memakai masker justru itu berbahaya. Itu sebenarnya gimana yang benar itu dok? Ya, memang ya masker itu dalam satu sisi melindungi kita. Dari satu sisi kalau pas kita olahraga dengan kebutuhan oksigen yang tinggi, juga menjadi perhatian. Tapi asal kita pakai masker itu yang bukan menekan hidung kita. Kalau saya ini pakai yang ada rongganya di dalam ini, itu insya Allah aman. Kebanyakan masyarakat kan pakai yang sekedar menutup dan bahkan menekan hidung. Ini yang jadi berbahaya. Apalagi waktu olahraga itu kebutuhan oksigen kita tinggi. Oksigen demand kita akan meningkat, sehingga kalau alat untuk menghirup udara saja sudah tertekan dengan masker yang hanya menempel dan menekan, itu ya sangat mengganggu, sangat berbahaya. Menurut saya kurang baik, tidak baik. Makanya waktu olahraga itu pilih masker yang tidak terlalu menekan hidung kita. Bahkan kalau bisa perlu cadangan, bolak-balik berangkat pakai masker ini, pulang pakai masker ini, karena sudah berkeringat, sudah perlu ganti yang baru.
gitu. Jadi, Dokter Joanna, Ya. terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi kami. Terus video yang kita buat barangkali nanti ada kita jadikan beberapa sesi, boleh Tidak apa-apa. kaitannya dengan pemakaian masker tadi, masker olahraga hari ini kan lagi rame nih. Satu lagi yang masker di mobil yang baru terkait masker yang ada di mobil yang mungkin viral di kota besar, itu kan protes ya, di mobil kok pakai masker. Itu ya sebenarnya benar maksudnya benar, bukan benar protesnya, tapi benar aturannya dia pakai masker. Karena kalau di Jakarta yang angka penularannya tinggi, di Jawa Timur itu oleh medis, ahli epidemiologi sudah dianggap udara kita sudah tercemar oleh COVID. Dan kita nggak tahu ke pasar, ke kantor, atau kami yang ke rumah sakit itu baju kita itu ada tempelan droplet atau enggak. Sehingga waktu kita masuk ke mobil belum tentu badan kita itu bersih. Padahal masuk mobil sirkulasi cuma di mobil saja. Kalau kita buka pertahanan kita, hidung ini, dengan melepas masker, maka bisa jadi droplet yang ada di dalam tubuh kita atau entah di mana menempel di organ kita ikut sirkulasi lagi, akhirnya masuk dalam hidung. Itu mungkin yang dimaksudkan aturan itu kenapa di mobil harus pakai masker meskipun sendiri. Itu sebenarnya untuk melindungi, bukan melindungi pemerintah, bukan melindungi orang lain, tapi melindungi diri sendiri. Itu yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat. Memang agak kurang logis kalau kita nggak tahu alur pengambilan kebijakannya, tapi setelah kemarin kita baca-baca ulang, memang yang logisnya seperti penjelasan medisnya. Jadi memang kita nggak tahu ya sampai kapan ini pandemi. Ya tugas kita cuma berdoa dan bertahan agar kita tidak terpapar dan tidak menularkan kalau misalnya kita terpapar, itu aja. Amin, baik. Semuanya. Terus nanti saya minta ini Dok ya, ejaan nama Dok ya. Oh ya, minta ya. Nanti tidak salah tulis.